Selamat datang kembali dalam video tutorial penggunaan portal e-learning Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan tentang assignment atau tugas. Jadi Bapak Ibu dosen sekalian, activity assignment ini sangat bermanfaat apabila ada sesuatu yang mau dikumpulkan oleh mahasiswa. Tetapi saya juga sering menggunakan assignment apabila saya butuh atau mau menggunakan gradebook yang ada di e-learning. Jadi saya mau menggunakan gradebook. Saya mau memasukkan nilai, tapi penilaiannya dilakukan secara offline, tapi pengolahan nilainya mau dilakukan di e-learning. Nah, saya bisa menggunakan assignment tanpa perlu meminta mahasiswa mengumpulkan atau mengupload apapun. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat assignment. Ada beberapa metode penilaian. Saya akan mulai dulu. Jadi untuk membuat assignment seperti biasa, add an activity or resource, kemudian di activities pilih assignment, klik add. Nah, di sini setelah kita klik add, akan muncul tampilan setting untuk assignment ini. Jadi assignment-nya misalnya ya ini saya isi sejarah Unsrat. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana membuat assignment di mana mahasiswa tidak perlu mengupload apapun. Jadi tugas itu diketik. Jadi buat misalnya deskripsinya tentang sejarah Unsrat, ketikan pada tempat yang ada. Ini kita klik display saja. Ini kalau ada file-file tambahan bisa ditaruh di sini. Ini berhubungan dengan deadline. Jadi sejak kapan submission dibuka? Bisa jadi itu sudah buka. Kemudian due date-nya ini kapan dia akan berakhir. Jadi kapan mahasiswa boleh mengupload. Kemudian ada yang istilahnya cut off date. Jadi kalau kita lihat di help-nya, cut off date ini adalah kapan terakhir kali submission diterima. Nah, ini berhubungan dengan due date. Jadi setelah due date, kalau ada cut off date, maka submission itu masih akan bisa diterima. Saya akan coba set ini di jam 3 saja hari ini. Jadi tanggal 19 jam 3 sore, supaya nanti setelah ini saya akan langsung merekam untuk tutorial mahasiswa. Kemudian show description, submission type. Di sini untuk ini saya akan pilih online text. Jadi kalau kita pilih online text, nanti akan ada tempat mahasiswa memasukkan filenya. Mengetikkan apa yang menjadi tuntutan tugas kita. Bisa penjelasan deskripsi yang cukup panjang misalnya, atau penjelasan mengenai sesuatu. Baik, feedback types, ini ada comment, ada annotate PDF, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian submission setting, require students to click submit button. Ini kadang-kadang bisa membingungkan mahasiswa, jadi sering tidak saya aktifkan. Jadi artinya mereka akan langsung submit, tidak perlu klik ada submit buttonnya. Ini statement tidak perlu, reopen tidak perlu. Ini kalau mau submit dalam grup, kalau Anda bikin kelompok, nanti mereka harus require group, dan groupingnya nanti bisa diatur. Ini saya skip dulu. Notifications, kalau ada yang submit, itu akan muncul notifikasi lewat email. Saya biarkan saja. Nah, ini adalah fitur yang sangat menarik, yaitu menggunakan Turnitin. Jadi dengan adanya Turnitin ini, kita bisa mengetahui berapa persen kemiripan tugas dari mahasiswa
dengan tugas temannya atau dengan resource lain yang ada di internet. Saya akan enable. Nah, ini ada opsi display similarity reports to student. Saya set yes supaya mahasiswa juga bisa lihat similarity-nya berapa. Kemudian when should the file be submitted to Turnitin? Ini di lock ya. Ini tidak ya, ini jadi ini sudah di lock. Allow submission of any file type. Ya, kita set yes saja. Store student papers. Ini kita klik standard repository. Check against stored student papers. Yes, ini artinya mengecek dengan tugas teman-teman lainnya. Check against internet. Kita cek, klik yes, supaya dicek juga dengan yang ada di internet. Against journal periodicals, ini saya set yes. Report generation speed. Generate reports, ini ada beberapa pilihan, jadi bisa langsung. Student cannot resubmit. Generate reports immediately. Students can resubmit, jadi bisa kumpul lagi. Dan setelah sampai sebelum due date, sebelum batas waktu. Atau generate reports on due date. Student can resubmit until due date. Jadi reportnya itu, report similarity-nya akan di-generate setelah batas waktu. Saya pilih yang ini. Exclude bibliography, apabila ada daftar pustaka maka akan di-exclude. Saya pilih yes saja. Code material, ini kalau ada yang dalam tanda kutip ya. Saya no, ini bisa Anda atur nanti sesuai kebutuhan Anda. Kemudian tentang grading, ini yang paling dasar adalah kita nanti memasukkan grade dari 0 sampai maksimum grade. Dengan metodenya ini ada beberapa. Ini coba simple direct grading dulu. Ini adalah passing grade-nya berapa. Kemudian apakah blind marking? Kalau blind marking, nama mahasiswa tidak akan muncul. Jadi set no saja. Nanti akan saya buat assignment lainnya. Common module and setting, ini seperti biasa ya. Activity completion, do not indicate saja. Nanti Anda bisa set sesuai kebutuhan kelas. Tapi saya akan fokus dengan assignment. Kemudian save and display. Nah, kalau kita sudah save dan tidak ada yang salah, maka seperti ini reportnya pada sisi dosen. Saya juga akan, jadi yang tadi ini adalah menggunakan simple direct grading. Nah, kadang-kadang kita juga menggunakan rubrik penilaian untuk tugas mahasiswa. Jadi saya juga akan bikin satu. Ini bisa kita duplicate. Nah, supaya settingan yang lain sama. Dan ya seperti tadi, saya klik, saya akan lihat apa sih yang bisa di sini misalnya. Oke, visi misi Unsrat. Nah, kali ini saya akan contohkan unggah dalam format PDF penjelasan mengenai visi dan misi Unsrat. Oke, yang lainnya saya biarkan karena saya duplicate. Yang akan saya rubah kali ini adalah di grade. Yang lain sama ya. Jadi seperti ini wujudnya. Saya akan langsung ke grade. Grade-nya adalah poin tetap. Maksimum grade-nya adalah 100, tapi saya akan menunjukkan kali ini rubrik. Ya, nanti akan muncul menu membuat rubrik. Oke, yang lainnya sama dengan tugas sebelumnya karena kita duplicate. Nah, saya klik save and display. Nah, ini muncul Moodle akan tanya advanced grading-nya mau seperti apa. Jadi karena kita menggunakan rubrik, kita bikin sebuah rubrik penilaian. Kalau Bapak Ibu masih mengingat materi
di pekerti AA itu ada penjelasan tentang rubrik. Jadi ini visi misi Unsrat. Ini adalah rubriknya, kriterianya, misalnya kriteria 1 panjang. Kalau misalnya ini kenampakannya singkat, 0. Lumayan. Ini kan contoh aja. Lumayan poinnya 1. Jelas. 2. Kalau mau tambah level, kita klik add level. Ini sangat jelas. Kita bisa tambahkan kriteria lain, kriteria 2. Misalnya menarik. Ini biasanya kenampakan ya. Saya nanti akan tunjukkan salah satu contoh rubrik saya yang saya gunakan untuk mata kuliah saya lainnya. Saya lanjut dulu ini. Tidak menarik, kemudian biasa, cukup, ini sangat menarik. Oke. Seperti ini saja. Dan ini kita bisa biarkan, jadi calculate grade based on the rubric having a minimum score of 0, dan seterusnya. Ini adalah default, save rubric and make it ready. Nah, ini nanti saya mau tunjukkan kalau yang sejarah Unsrat, bentuk penilaiannya tuh seperti ini. Ya. Ini kan tidak ada submissions ya. Ya, ini ada contoh nama mahasiswa. Jadi, kalau seperti ini, kita klik langsung sini dan isi grade-nya. 58 misalnya ya. Tapi saya tidak akan isi. Kita bisa save change kalau sudah. Nah, ini adalah assignment sejarah yang menggunakan grading sederhana. Sekarang yang menggunakan advanced grading, kita akan lihat munculnya seperti ini. Nah, rubrik yang tadi itu muncul seperti ini, jadi kita bisa pilih ya. Kita bisa juga melihatnya itu view all submissions. Kalau tunggu, saya balik dulu. Jadi ada tampilan melihat semua tugas, view all submissions. Kalau kita menggunakan rubrik, nanti kita klik grade. Nah, ini untuk si akun demo. Ya, akan saya gunakan sebagai mahasiswa. Itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi akan kembali ke tampilan ini. Oke, saya akan tunjukkan juga menu penilaian lainnya. Saya akan tambahkan satu tugas lagi. Oh, saya duplicate saja langsung. Nanti saya akan edit langsung di tugas. Oh, yang tadi, sorry. Ini Unsrat lain-lain. Yang tadi ini ada satu yang lupa diedit, yaitu masalah file, karena tadi saya bilang mau ada submission. Jadi submission types itu diklik file submissions. Kalau mau menggunakan keduanya boleh. Ya, kemudian berapa file maksimal diupload, kemudian file type yang diterima itu seperti apa. Nah, ini muncul misalnya saya mau PDF. Jadi itu saya akan pilih di sini. Ini ada banyak sekali filenya, jadi kadang-kadang kamu ini document files, expand, PDF document. Jadi ini hanya akan membatasi mahasiswa hanya boleh upload dalam format PDF. Kalau Bapak Ibu tidak ada preferensi format, ini tidak usah diisi. Oke, saya akan lihat contoh yang selanjutnya. Ya, masih ada waktu. Nanti sebelum saya akan bikin video untuk mahasiswa.
Oke, Unsrat lain-lain. Ini tadi submission online tanpa ada file, jadi saya tidak akan edit, saya akan langsung ke grade-nya saja. Nah, ini misalnya kita gunakan checklist, jadi nanti akan muncul sebuah checklist penilaian, misalnya menjelaskan apa, menyebutkan apa, dan nilainya berapa. Seperti rubrik tampilannya. Checklist apa ini tadi ya, lain-lain. Nah, ini ada grup, misalnya menyebutkan pejabat, ya, misalnya menyebutkan rektor, poinnya berapa, kita bisa atur di sini. Menyebutkan WR1, kita bisa sesuaikan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dosen di kelas masing-masing. Ini misalnya, jadi kalau menyebutkan visi misalnya poinnya 2, menyebutkan misi poinnya 1 misalnya, ini kan contoh ya. Menyebutkan imanku poinnya 1. Seperti ini saja, kita save checklist. Nanti di penilaian ya, saya coba klik grade, dia akan muncul tetap di samping seperti ini ya. Kita cukup klik sini. Kalau ini sesuai ada, kita klik. Atau kita bisa seperti ini. Nah, ini bisa kita berikan feedback kalau ada feedback dan seterusnya. Poinnya ini adalah grup poin, jadi poin pejabat, poin visi misi seperti ini ya. Oke, dan yang terakhir saya akan menunjukkan satu lagi, yaitu ini duplicate saja. Metode penilaian selanjutnya yang juga bermanfaat yaitu menggunakan marking guide. Jadi di grade, grading method, kita pakai marking guide, save and display. Ya, nah ini adalah marking guide, define new grading. Ya, ini karena hanya contoh, jadi cukup begini saja. Ini ada apa ya, marking guide, kriterianya apa? Ya, kayak tadi aja. Deskripsinya apa? Deskripsi untuk penilaiannya apa? Ini kalimat soal tentang ini contohnya. Nah, ini maksimum skornya untuk ini berapa? Misalnya kita isi 3. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya tunjukkan di sini grade. Contohnya ini deskripsinya ya. Ini adalah feedback, ini poin berapa dari berapa. Misalnya kita isi 2 ya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini, jadi ini adalah bagian pertama tentang pembahasan saya tentang assignment pada platform e-learning. Saya akan mencontohkan, jadi saya akan buat satu video untuk mahasiswa, mencontohkan bagaimana mahasiswa mengakses dan mensubmit tugas. Dan kemudian saya akan membuat satu video lagi untuk dosen, yaitu bagaimana dosen akan memeriksa tugas. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Sekian dan terima kasih.